Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi menjelang siang, ya Bapak Ibu Saudara ya. Puji Tuhan ya, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus yang boleh mengizinkan saya dan istri boleh ada tempat ini ya, boleh melayani di jemaat AOCC Ngesrep, Bapak Ibu Saudara ya. Kadang-kadang kalau kecepatan ngeresep, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi ternyata beda antara ngeresep sama ngesrep, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena ini kali yang pertama izinkan saya untuk berkenalan lebih dahulu ya. Nama saya David Budi Saleh ya, dan istri saya namanya Grace, hari ini hadir ya Bapak Ibu Saudara. Ya, kemudian kami diberkati dengan 4 anak Bapak Ibu Saudara ya. Yang pertama namanya Milka, cewek usia 11 tahun, hampir 12 tahun, nanti bulan Juni 12 tahun. Anak yang kedua yaitu Clement, satu-satunya cowok ya di usia 9 tahun. Kemudian yang ketiga dan keempat, puji Tuhan di masa Covid kami diberkati dengan anak kembar Bapak Saudara ya. Di masa Covid justru kami dapat anak kembar, sekarang usianya hampir 5 tahun ya, Eliseba dan Eliseva. Ini satu berkat yang luar biasa dari Tuhan, kami mendapatkan berkat keturunan, berkat anak-anak banyak Bapak Saudara ya. Tapi saya percaya di gereja ini juga mendapatkan berkat anak-anak rohani. Amin, Bapak Ibu Saudara ya. Tidak lupa saya juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala sidang di tempat ini ya. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala, Bapak Pendeta Henok Eti yang sudah mempercayakan kepada kami ya untuk boleh melayani. Juga seluruh tim penggembalaan, juga tim hospitality yang luar biasa yang sudah menyambut kami, melayani kami berterima kasih ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, siap untuk mendengar firman Tuhan, amin. Angkat tangannya. Nah Bapak Ibu Saudara ya, semangat puji Tuhan ya. Nah selama bulan Mei ini ya, saya diberikan judul katanya selama bulan Mei ini terus di gereja ini belajar tentang penyembahan. Bagaimana menjadi penyembah sejati. Bukan cuman menjadi pemuji ya, pemuji atau penyanyi, tetapi Tuhan inginkan setiap kita itu menjadi penyembah di hadapan Tuhan, katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita akan sama-sama buka ya, kita akan belajar dari tokoh Yesaya ya. Kita akan buka dalam Yesaya pasal 6 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Perjumpaan dengan Allah, bagaimana Yesaya mengalami perjumpaan dengan Allah. Yesaya pasal 6 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan Yesaya 6 ayat yang pertama. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ayat yang kedua, para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ayat yang ke-6, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku,
ini aku, utuslah aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa hari ini kita belajar tentang perjumpaan dengan Tuhan? Yesaya berjumpa dengan Tuhan. Dan kita kan sama-sama belajar, Bapak Ibu Saudara. Saya rindu kita semua juga mengalami perjumpaan. Setiap kali datang kepada Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Di gereja ini, Bapak Ibu berjumpa dengan Tuhan. Bukan cuma berjumpa dengan Bapak Ibu Gembala. Amin. Di rumah, Bapak Ibu bisa berjumpa dengan Tuhan. Katakan amin. Di mana saja kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Nah, coba klik berikutnya. Penyembahan sejati, Bapak Ibu Saudara, penyembahan sejati itu bukan soal ritual. Tadi di ibadah pertama saya katakan penyembahan itu ya beda dengan nyanyi. Menyembah itu beda dengan nyanyi. Penyembahan itu bukan soal ritual, acara, ya, ibadah, aktivitas. Betul Bapak Ibu Saudara. Di saat ibadah seperti ini Bapak Ibu bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bukan cuma soal ritual, aktivitas, tetapi bagaimana Bapak Ibu dan saya ini mengalami perjumpaan dengan Allah. Jadi penyembahan yang sejati, penyembahan yang benar, itu pasti berjumpa dengan Allah. Dan kalau berjumpa dengan Allah, pasti ada sesuatu yang diubahkan. Memang kita nggak bisa lihat secara langsung Tuhan itu hadir datang, secara fisik dengan mata, tetapi kehadirannya itu bisa dirasakan. Katakan amin. Dan saat dia hadir, hatimu diubahkan. Hatimu yang mungkin gelisah diubahkan. Ada damai sejahtera. Hatinya yang pahit diubahkan. Yang tidak bisa sukacita, kemudian ketika di dalam hadirat Tuhan ada sukacita, ada kekuatan. Itu Bapak Ibu Saudara berjumpa dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi seseorang yang menyembah Tuhan itu akan berjumpa dengan Tuhan, dan tiap kali itu ada sesuatu yang diubahkan. Ada pertobatan, ada perubahan hidup, ya. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu Saudara ayat demi ayat ini, Yesaya pasal 6 ini. Yang pertama, perjumpaan dengan Allah. Usia harus mati. Di dalam ayat yang pertama dikatakan dalam tahun matinya Usia, Raja Usia, Yesaya melihat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa di awal ayat ini dikatakan dalam tahun matinya Raja Usia? Siapakah Raja Usia, Bapak Ibu? Raja Usia ini adalah raja yang sukses. Dia memerintah selama 52 tahun. Cukup lama ya. Dalam 2 Tawarikh 26 dicatat di sana bagaimana dia raja yang takut sama Tuhan, sukses. Ya, di masa pemerintahannya bangsa Yehuda mengalami kemajuan ekonomi, kemajuan militer, stabilitas politik. Tetapi sayang, di akhir hidupnya Raja Usia ini sombong. Jadi di awal bagus sekali, di akhir hidupnya dia sombong. Kemudian dia ambil itu tugas untuk membakar. Seharusnya itu imam yang harus membakar mezbah, tapi dia ambil, dia sombong. Akhirnya dia kena kusta sampai matinya. Sampai mati dia kena kusta. Jadi Raja Usia ini raja yang bagus di awal, tetapi sayang di akhir hidupnya dia sombong. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa kaitannya perjumpaan Allah, berjumpa dengan Allah, dan Raja Usia yang mati? Nah, saya catat di sini Bapak Ibu Saudara. Usia ini bicara tentang bagaimana kebergantungan kepada manusia, kesuksesan. Raja Usia kan sukses, berhasil dalam militer, dalam ekonomi, dalam politik dia berhasil. Nah, kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan, kita mau mengalami Tuhan lebih dalam lagi, maka Usia ini harus mati. Artinya apa? Kesombongan, kebergantungan engkau pada kehebatanmu, ini harus mau mati. Sebab tanpa ini mati, engkau gak bisa mengalami Tuhan, Bapak Ibu Saudara.
Amin. Kesombongan itu harus dimatikan. Kedaginganmu itu harus dimatikan. Kebergantunganmu, engkau merasa hebat, engkau merasa mampu. Bahkan mungkin engkau menganggap orang lain itu seseorang menjadi raja. Seperti Uzia ini, engkau bergantung kepada orang itu seperti raja. Engkau tidak menjadikan Tuhan sebagai raja. Maka hal seperti ini kita tidak bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, syarat yang pertama Bapak Saudara, kalau kita semua mau berjumpa dengan Tuhan, maka Uzia ini harus mati. Saya teringat satu ayat di dalam Amsal 6, coba bisa tampilkan. Amsal 6, saya teringat ayat ini, Amsal 6 ayat 16 dan 17. Amsal 6 ayat 16 dan 17. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ayat 17 tercatat yang pertama apa Bapak Ibu Saudara? Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, dan seterusnya. Dicatat di pertama kali apa yang menjadi kebencian Tuhan. Bapak Ibu Saudara mungkin nanya, loh, kok Tuhan itu kan kasih tapi kok benci? Tuhan tidak pernah benci orang. Setuju? Tuhan mengasihi semua orang. Yang dibenci apa? Sombong yang dibenci. Jadi jangan salah tangkap ya. Tuhan katanya kok kasih tapi kok benci. Yang dibenci bukan orangnya, tapi dosamu, dosa sombong, dosa dusta, dan lain sebagainya. Nah, jadi hal yang menjadi kebencian Tuhan itu sombong, Bapak Saudara. Nah, Uzia itu bicara tentang kesuksesan, kesombongan. Saat engkau datang kepada Tuhan, apakah engkau punya hati sombong? Engkau merasa seperti Raja Uzia yang hidup sukses. Engkau mengandalkan kesuksesanmu. Saat engkau datang kepada Tuhan, engkau merasa ini semua karena hasil karyaku. Ini semua karena aku pintar, karena IQ-ku memang tinggi, karena aku memang tekun, dan sebagainya. Saat engkau datang, engkau harus merendahkan. Dan yang engkau jadikan raja siapa? Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Daud selalu katakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Daud merasa, siapa Tuhan? Aku cuma gembala, yang tadinya cuma gembala ngurusin domba 2-3 ekor. Sekarang sama Tuhan diangkat naik jadi raja. Kakak-kakaknya Daud itu harusnya yang bisa naik, betul nggak? Ketika Nabi Samuel itu lihat, wah ini anaknya Daud ini pasti cocok jadi raja. Yang 2, 3, 4, ternyata semua nggak dipilih sama Tuhan. Yang dipilih ini gembala. Yang dipilih Tuhan Daud, sebab Daud ini punya hati sama Tuhan luar biasa. Dia begitu merendahkan. Ketika naik jadi raja, Daud katakan, siapa aku nih Tuhan? Nah, orang seperti ini Tuhan itu suka pada besar. Nah, Uzia itu berbicara tentang ini. Bagaimana kesombongan, keakuan, dosa-dosa yang tersembunyi. Nah, ini semua harus ditanggalkan, harus mati, supaya kita ini ketika datang kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Karena saya percaya, Tuhan kita itu Tuhan yang hadir. Saat kita berdoa, kita itu dua arah, bukan cuma kita ngomong, Bapak Ibu Saudara, bicara terus, tapi Tuhan juga bicara. Tuhan juga mau hadir, Tuhan mau dekat dengan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, makanya untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hal yang pertama, Uzia harus mati.
Kalau selama masih ada kesombongan, engkau merasa mampu, engkau merasa hebat, dan engkau menjadikan sesuatu jadi raja dalam hidupmu, maka Tuhan tidak bisa berjumpa dengan engkau. Engkau tidak bisa lihat Tuhan. Jadikan dia sebagai raja dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, coba klik berikutnya. Sebuah perenungan. Siapa Uzia dalam hidup saya? Siang hari ini Bapak Ibu coba berpikir, apakah ada Uzia dalam hidup saya? Apakah ada seseorang atau sesuatu yang seperti Uzia dalam hidup saya? Apakah ada hal-hal yang saya andalkan lebih dari Tuhan? Sehingga ini menghalangi kita melihat kemuliaan Tuhan. Nah, Yesaya melihat kemuliaan Tuhan dalam tahun matinya Raja Uzia. Kalau ada Uzia, maka siang hari ini, maka aku harus tanggalkan. Jadikan Yesus, jadikan Tuhan itu satu-satunya yang kau andalkan dalam hidupmu. Dalam pekerjaanmu, engkau andalkan Tuhan. Dalam kuliahmu, engkau andalkan Tuhan. Dalam pelayanan, Tuhan yang diandalkan. Bukan mengandalkan kemampuan suaramu yang hebat, mengandalkan hikmatmu yang hebat dalam pelayanan. Engkau jadikan Tuhan satu-satunya. Katakan amin. Dan saya percaya setiap kali kita datang kepada Tuhan, mematikan Raja Uzia, mematikan usia-usia dalam hidup kita, saya percaya Tuhan itu berkenan ditemui. Tuhan itu mau berkenan, mau hadir, dan Tuhan itu mau berjumpa dengan setiap kita. Ya. Nah, Yesaya 57 ayat 15 mengatakan demikian. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Artinya apa Bapak Saudara? Tuhan itu mau hadir, Tuhan itu di tempat yang tinggi, tapi dia juga mau menghadiri setiap kita. Tetapi dia juga bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati. Ternyata kalau mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dibutuhkan hati yang remuk, hati yang hancur, hati yang rendah hati. Saya datang kepada Tuhan, Tuhan melihat hati yang rendah hati, hati yang hancur. Tuhan mau datang. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau hatinya masih sombong, benci Tuhan itu. Orang tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa mengalami Tuhan. Datang berulang kali tidak bisa mengalami Tuhan, karena belum dipulihkan dulu hatinya. Hati yang remuk itu Tuhan suka. Bukan cuma ayam tulang lunak ya, yang enak ya, yang remuk kalau dimakan pure sama tulangnya itu ayam remuk. Tapi hati yang remuk itu yang Tuhan inginkan. Ketika datang sama Tuhan, engkau hatinya itu gampang leleh, gampang hancur. Ya Tuhan, orang seperti ini akan bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah kemudian Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi, menjulang ujung jubahnya memenuhi bait suci. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi ya. Slide yang ke-9. Nah, Tuhan tidak cuma duduk jauh di surga, tapi dia juga rindu mau hadir. Ujung jubahnya memenuhi bait suci. Siapa bait suci itu? Saudara dan saya. 1 Korintus 6 ayat 19 katakan, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait kudus? Jadi Bapak Ibu Saudara ini semua bait kudus, bait kudus. Katakan sama-sama, bait kudus. Sekarang bilang sama anak saya ya, kamu adalah bait kudus.
Katakan, ayo jangan lihat saya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pandang sama kalian, bilang, kamu Bangkit Kudus. Nah, jadi Tuhan duduk di atas takhta tinggi, ujung jubahnya memenuhi bait suci, memenuhi kemuliaan Tuhan, memenuhi kita. Tuhan ingin hadir. Tuhan tuh begitu rindu berjumpa, karena kita ini anaknya, katakan amin. Sama seperti bapak dan anak, itu pasti ingin berjumpa, rindu berjumpa, betul? Kangen. Bapak mana yang tidak kangen sama anaknya, halo? Bapak ingin ketemu dengan anaknya. Lumrah Bapak Ibu Saudara, bapak jasmani saja begitu. Bapak di surga juga ingin ketemu dengan saudara semuanya. Dia rindu menjumpai, dia rindu hadir. Kemuliaan Tuhan memenuhi hidup kita. Nah, saya percaya ini bukan cuma sekedar teori. Kalau cuma teori Bapak Ibu Saudara, tidak ngalami, rugi. Cuma tahu, oh ya Tuhan hadir, Tuhan mau memenuhi. Bapak Ibu tidak ngalami. Sama seperti Bapak Ibu dibilangi, durian itu enak. Tapi Bapak Ibu tidak pernah ngicipi durian itu enaknya kayak apa. Tapi kalau ngicipi durian itu enak, wah, pasti bisa terngiang-ngiang, betul. Kalau yang durian lover, betul ya. Kalau yang nggak durian lover ya biasa aja, nggak terngiang-ngiang gitu. Tapi kalau yang suka banget, nah, demikian kalau Bapak Ibu Saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu Petrus, Yohanes, Yakobus ketika naik, dia bilang, aku pengen di sini aja, gak pengen turun. Karena ternyata menikmati hadirat Tuhan itu sangat senang, Bapak Ibu Saudara. Kalau berjumpa dengan Tuhan ternyata senang. Ada sukacita, ada kebahagiaan. Makanya Petrus bilang, tetap di sini aja, jangan turun. Orang yang berjumpa dengan Tuhan itu akan mengalami kesenangan, sukacita, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan pengen loh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Ya. Nah, hal yang pertama, ingat usia harus mati. Nah, kemudian poin yang kedua, di slide yang ke-10, berjumpa dengan Allah. Yang pertama saya katakan usia harus mati. Yang kedua, berjumpa dengan Allah itu akan menyadarkan akan dosa. Yesaya 6 ayat yang ke-5. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Nah, satu orang yang berjumpa dengan Tuhan, tandanya bukan cuma ketuk-ketuk, bukan cuma teriak-teriak, tapi tandanya matanya terbuka melek, lalu sadar, oh saya kok banyak salahnya ya. Nah, ketika Yesaya ini berjumpa dengan Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan, satu hal yang dicatat, langsung dia katakan, celaka aku ketemu Sang Raja, aku ini najis bibir. Ternyata dia sadar akan dosanya. Jadi salah satu hal seorang berjumpa dengan Tuhan yaitu apa? Dia sadar akan dosa. Karena Roh Kudus itu menginsyafkan dosa. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, dosa itu bukan cuma hanya sekedar pelanggaran yang kita tahu, mencuri, berzina. Lalu apalagi Bapak Ibu Saudara? Apalagi dosa itu? Sebutkan. Nipu, apalagi? Coba sebutkan yang khas. Contoh dosa. Halo? Ini yang masih muda-muda, halo? Sebutkan contoh dosa. Maki-maki orang tua, dosa apa enggak? Dosa, ya toh? Nah, itu kita tahu kan, itu dosa. Melanggar perintah Allah, hormati orang tuamu, ya, dan sebagainya. Tapi dosa itu juga meleset dari sasaran. Gagal dalam mencapai maksud tujuan Allah.
Contohnya, Yakobus 4:17 katakan, kalau engkau tahu berbuat baik, tapi engkau tidak melakukan, itu dosa. Tapi saya tahu berbuat baik, tapi saya tidak melakukan, itu berdosa. Contohnya, Efesus 2:10, kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Saat engkau tidak berbuat baik, engkau tahu melakukan, engkau bisa melakukan, tapi tidak berbuat baik, itu dosa apa enggak? Dosa. Jadi dosa itu bukan cuma hanya, saya enggak nipu orang, tapi saat engkau tahu berbuat baik, engkau tidak melakukan, itu meleset dari rencana Tuhan. Nah, perjumpaan dengan Allah itu akan menyadarkan dosa kita. Saat kita berjumpa dengan Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan ubahkan. Tuhan ingin kita berubah. Dosa yang tadinya engkau tidak sadar, Tuhan ingin ini loh salah. Jadi nggak cuma kita itu kalau ngalami Tuhan lalu gemetar, lalu tertawa dalam roh. Bukan berarti saya anti begitu, enggak ya. Kita bisa ngalami seperti itu, lalu ketak-ketak, saya ngerasakan merinding. Kayak di kuburan aja baru bisa merinding. Musiknya luar biasa, saya tuh rasanya nyaman. Iya, tapi ada sesuatu yang Tuhan ubahkan saat engkau berjumpa dengan Tuhan. Tuhan bicara, ayo, kamu nanti ngomong apa sama istrimu? Kamu ngomong apa sama suamimu? Tuhan tuh bicara baru bisa. Sekalipun dia tidak bisa dilihat dengan mata jasmani. Betul? Ada sesuatu yang Tuhan ubahkan. Dosa kita ini sama Tuhan, ini loh, kamu salah ini. Mata kita dicelikan. Oh iya Tuhan, saya salah. Nah, jadi coba klik berikutnya. Semakin seseorang menyembah Tuhan, harusnya mata rohaninya terbuka. Semakin berjumpa dekat dengan Tuhan, maka semakin membuka siapa diri kita sebenarnya. Oh ya, ternyata aku ini masih jelek. Oh, yang dekat dengan Tuhan itu gak sombong, gak bisa. Kalau sombong itu berarti belum dekat sama Tuhan, jauh dari Tuhan. Nah, sekalipun dia mungkin pendeta, sekolah Alkitab, tapi kalau dia sombong berarti belum dekat sama Tuhan, jauh sama Tuhan. Karena Tuhan itu gak mau dekat sama orang yang sombong. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak mau dekat sama orang sombong. Kalau dia itu merasa dekat sama Tuhan, harusnya semakin merendahkan diri, semakin menyadari, ya Tuhan, ternyata saya ini masih belum seperti Engkau. Ternyata kalau ngomong masih kadang-kadang sampai naik dewi. Ya Tuhan, ampuni saya. Ya, saya ketika ketemu dengan Tuhan, Tuhan, aku ini najis bibir. Ternyata mulutku masih jelek. Kalau hari Minggu khotbah, kalau hari Senin ngotbahi, pakai kata-kata yang lain. Sadar dosa. Kalau ketemu dengan Tuhan itu seperti ini Bapak Ibu. Bukan tambah cuma jadi hakim, sukanya menghakimi orang lain, sukanya tunjuk-tunjuk tapi tidak pernah menunjuk dirinya. Orang ketemu dengan Tuhan itu akan semakin sadar, saya banyak kekurangan dan butuh dipulihkan sama Tuhan. Katakan amin. Coba klik berikutnya. Seseorang yang mengalami hadirat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, bukan hanya berteriak, menangis, tapi yang terpenting ada pengakuan dan pertobatan. Nah, berikutnya, Yesaya mengatakan dirinya najis bibir. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa dia katakan najis bibir? Memang ukuran kesalahan dosa itu salah satunya yaitu apa yang diucapkan mulut, Bapak Ibu. Karena Tuhan bilang dalam Matius 15 ayat 18, apa yang keluar dari mulutmu itu berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Jadi ternyata satu orang itu bisa kelihatan najis apa enggak, bisa kelihatan keluar dari mulutnya, apa yang keluar dari hati keluar. Jadi kalau hatinya marah, keluarlah mulutnya yang mengata-ngatai, emosi, Bapak Ibu.
apa yang di dalam hati ini keluar. Memang ada orang yang pintar menyimpan, karena dia mungkin pembawaannya menyimpan pintar bersosialisasi, mulutnya manis, tapi lama-kelamaan pasti akan keluar. Sampah misalkan, kalau sampah di dalam hatinya, pasti akan keluar mulutnya sampah. Jadi ternyata apa yang dari hati itu akan tercermin keluar lewat mulut. Jadi bibir atau lidah ini menjadi cerminan hati seseorang. Makanya kitab Yakobus bilang, kalau satu orang itu nggak salah dalam mulut, dia itu sempurna, Bapak Saudara. Ternyata sangat sulit untuk mengendalikan, menguasai mulut ini. Bukan cuma bicara, tapi juga apa? Kadang-kadang menguasai makan, gitu. Sudah tahu penyakit kencing manis, makanya tetap manis-manis. Pabrik gula, Bapak Saudara. Memang tidak mudah, Bapak Saudara. Mulut ini tidak gampang dikuasai. Bibir suka gorengan, padahal udah tahu kolesterol. Bapak Saudara, tidak gampang. Tapi ternyata bibir lidah ini menjadi cerminan kenajisan. Ya saya nyadari, iya, saya ini masih najis bibir. Dia akui, dia salah. Dan Tuhan memulihkan Yesaya. Nah, jadi poin yang kedua, perjumpaan dengan Tuhan itu akan menyadarkan kesalahan kita. Sebuah perenungan. Apakah Bapak Ibu ketika berjumpa dengan Tuhan, baik di gereja, baik di mana saja, apakah Bapak Ibu pernah disadarkan oleh Tuhan akan kesalahanmu? Ada orang, Bapak Ibu, tidak pernah merasa salah. Pernah berjumpa dengan orang seperti ini, Bapak Ibu, merasa dirinya selalu benar. Orang kalau berjumpa dengan Tuhan, dia akan selalu merasa saya banyak kekurangannya. Tuhan pasti akan bicara, ini loh, kamu ini mesti taat sama pemimpinnya. Jangan tak mau tunduk sama pemimpin. Contohnya, melawan terus. Pemimpin bilang begini, kamu gak ngerti, tetap nurut. Kadang-kadang kita gak tunduk, lalu kemudian Tuhan bicara. Itu namanya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan cuma hanya kita berjumpa dengan Tuhan lewat ini, lewat acara konser. Belum tentu konser yang bagus, sound system bagus, lalu kemudian penyanyinya bagus. Berjumpa dengan Tuhan belum tentu. Pulang sama saja, karena cuma berjumpa dengan penyanyi, Bapak Ibu. Tapi berjumpa dengan Tuhan, engkau sadar, saya mesti bertobat, saya salah. Yang ketiga, perjumpaan dengan Allah itu membawa pengampunan dan pemulihan. Ayat yang ke-6 sampai 7 dikatakan demikian. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Nah, ketika satu orang berjumpa dengan Tuhan, selain dia disadarkan akan dosanya, kemudian ada pengampunan. Bagian kita apa? Bertobat. Bagian Tuhan kasih pengampunan. Jadi dua, kita mengakui, kita bertobat. Bagian Tuhan mengampuni dan memulihkan. Yesaya mengalami pengampunan Tuhan, pemulihan Tuhan. Jadi artinya apa? Ini bukan usaha manusia, Bapak Ibu. Urusan pengampunan, pemulihan itu bukan usaha manusia. Sebaik apapun, sehebat apapun dia, itu tidak bisa membawa pengampunan, pemulihan, penyucian. Penyucian dan pengampunan itu karena anugerah Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu kenapa disucikan, kenapa diampuni, dipulihkan karena itu kebaikan Tuhan. Bukan karena pelayanan kita hebat,
Bukan karena kita sudah main musik, kita sudah bantu tim multimedia, lalu dosa diampuni, enggak. Tanpa kita bertobat, Tuhan tidak bisa ngampuni. Harus pengakuan. Jadi kalau belum ada pengakuan, pertobatan, Tuhan tidak bisa ampuni. Hari ini kalau engkau mungkin aku salah, tapi harus ada pengakuan. Contoh, suaminya selingkuh. Engkau jangan cuma bilang, aku bertobat sama Tuhan. Akui sama istri. Kalau engkau anak sudah ngambil uang orang tua, jangan cuma Tuhan ampuni saya sudah nyuri uangnya orang tua. Datang kepada orang tua, diakui, saya salah. Nah, baru Tuhan bisa pulihkan, Tuhan ampuni. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ada pertobatan dan ada pengakuan. Nah, bagian pengampunan, pemulihan itu usahanya Tuhan. Bagian kita melakukan pertobatan sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya katakan ada pertobatan sejati dan ada yang tidak? Menangis apakah tanda bertobat? Belum tentu. Ada banyak orang menangis, Bapak Ibu Saudara, tapi tidak bertobat. Sering lihat seperti itu? Kapok, nangis. Ya saya salah, nangis. Besok ngulang lagi. Menangis bukan tanda pertobatan. Sekalipun kadang-kadang kita menangis, ya kan? Tapi bukan tandanya. Pertobatan itu dimulai dengan hati yang miskin dan berduka cita. Makanya kitab Matius bilang, pasal 5 ayat 3-4, berbahagia orang yang hatinya miskin. Miskin itu merasa nggak berdaya. Kemudian hatinya berduka cita. Jadi saat engkau berdosa, salah itu harus punya hati yang berduka cita. Ya saya salah Tuhan. Hatinya berduka, sedih. Yang kedua, bangkit kembali kepada Bapa. Sama seperti anak terhilang. Anak terhilang itu ketika tahu salah, bertobat, dia kembali kepada bapaknya. Orang yang bertobat itu datang kembali mendekat sama Tuhan. Kalau engkau merasa jauh dari Tuhan, engkau bertobat. Ya, saya mau balik dekat sama Tuhan. Saya mau berdoa intim sama Tuhan. Saya mau baca Alkitab dan sebagainya. Lalu kemudian datang sama Bapa, mengakui saya salah. Kemudian bersedia menerima hukuman. Kalaupun ada konsekuensi, kalaupun ada direndahkan, itu anak terhilang, dia bilang, kalaupun saya kembali, saya cuma jadi budak saja, cuma jadi pesuruh ayah saya, Bapak enggak apa-apa. Yang penting aku kembali. Orang yang mengaku bertobat itu kadang-kadang ada resikonya. Ada resikonya. Ketika dia ngaku, ada resikonya. Dijauhin. Mungkin orang tidak percaya lagi sama dia, tapi itu resiko. Ya tapi namanya pertobatan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, saat kita bertobat dengan sungguh-sungguh, maka ada pemulihan. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau mau kita mengalami Tuhan, ada perubahan, ada pertobatan dengan sungguh-sungguh. Nah, yang terakhir, perjumpaan dengan Allah itu bukan cuma memulihkan hidup kita. Kita yang tadinya najis bibir, kita mungkin hidupnya tidak benar, dipulihkan. Tapi perjumpaan dengan Allah itu memanggil kita untuk melayani. Makanya tadi ketika saya di gereja ini, saya baru pertama kali saya lihat ada moto 111 ternyata di sini. Satu orang jemaat dalam waktu 1 tahun minimal membawa 10 teman baru. Berapa? Bapak Ibu Saudara pernah nggak lihat ini? Saya baru pertama kali saya lihat ini. Luar biasa ini. Motonya membawa 1 teman baru kepada Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan bukan cuma hidupmu diubahkan sama Tuhan. Yang sombong jadi nggak sombong lagi. Yang suka ngata-ngatai lalu berubah lemah lembut, manis
manis kata-katanya, yang enggak tunduk jadi tunduk. Bukan cuma itu saja, tapi perjumpaan dengan Tuhan itu akan memanggil kita untuk kita mau diutus melayani Tuhan. Katakan amin. Perubahan hidup kita ini, Tuhan ingin supaya kita ini melayani Tuhan. Tidak hanya hari Minggu di tempat ini ada beberapa anak-anak muda ataupun bapak ibu yang melayani di sini, ya, mau WL, mau singer, mau apa saja, pemain musik, tetapi kita semua diutus untuk membawa berita perdamaian di tempat kita berada. Katakan amin. Jadi utusan-utusan Tuhan, setelah kita dipulihkan, kita berjumpa dengan Tuhan, kita harusnya mau melayani. Makanya Tuhan bilang, Yesaya bilang, ini aku, utuslah aku. Orang yang berjumpa dengan Tuhan itu, dia mau diutus untuk melayani. Jangan bilang, utus dia saja, dia saja, utus saya. Bapak Ibu Saudara, saya mau sedikit bercerita Bapak Ibu Saudara. Saya bisa ada di sini, berdiri di sini. Saya itu backgroundnya bukan pendeta, Bapak Ibu. Saya dulu itu adalah pedagang. Bapak Ibu sini yang pedagang angkat tangannya, yang pedagang, angkat tangannya yang pedagang. Enggak ada yang pedagang. Oh, satu aja pedagangnya. 2, malu-malu ini soalnya ya. Kita sama-sama pedagang. Orang yang berjumpa dengan Tuhan bukan cuma hanya dipulihkan hidupnya, bertobatan, tapi dia memulihkan orang lain. Hari ini siapa yang Bapak Ibu Saudara yang mau diutus sama Tuhan? Jangan bilang ini aku, utuslah dia, tapi ini aku Tuhan, utuslah aku. Amin Bapak Ibu Saudara. Setiap kita dipanggil untuk pergi, Matius 28, pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Utus, Bapak Ibu Saudara mau diutus di tempat mana saja, jadi berkat melayani Tuhan, dan saya percaya nama Tuhan dimuliakan. Saya undang pemain musik biar singer bisa maju ke depan. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, perjumpaan dengan Tuhan itu, yang pertama, usia harus mati. Kesombongan, keakuan, kehebatan, kebergantungan engkau dengan manusia menjadikan orang-orang jadi raja, itu harus dimatikan. Yang kedua, berjumpa dengan Allah itu apa? Menyadarkan akan kesalahan kita, dosa. Yang ketiga, berjumpa dengan Allah itu